Bab 454 Pengorbanan. Awalnya Valentino ingin masuk ke platform untuk menonton, tapi setelah ragu sesaat, dia memutuskan untuk tidak masuk. Dia tahu bahwa Jenny sangat menyukai Tino. Kalau tidak, dia tidak mungkin akan ditipu oleh Hans. Tino hanyalah sebuah ilusi, itu tidak akan memberikan manfaat kepada Jenny. Apa yang dikatakan Mary memang benar, kalau ragu dalam bertindak, maka hanya akan membawakan bencana. Valentino tidak ingin Jenny terjebak dalam fantasi Tino. Dalam kamar, Jenny hanya membuka siaran langsung sebentar saja dan langsung berpamitan dengan penggemarnya. Dia tidak semangat melakukan siaran langsung karena tidak ada orang itu. Senyuman Jenny menghilang setelah selesai melakukan siaran langsung. Dia menghela napas panjang sambil berpikir di depan komputer. Kini, mouse-nya kebetulan mengklik peringkat penggemar. Peringkat pertama adalah Tino. Jenny, apa kamu memikirkan Kak Tino lagi? Angel sedang memakai masker wajah sambil berjalan ke arah Jenny. Jenny menghela napas panjang sambil berkata, Kak, kamu tahu tidak, kenapa aku suruh kamu jangan meninggalkan kakak ipar? Karena sekarang aku baru tahu, saat mencintai seseorang, kita benar-benar rela berkorban untuknya. Dulu aku tidak paham dengan cinta. Sekarang aku sudah tahu kalau cinta adalah sesuatu yang sangat menyakitkan, tapi tidak bisa dikendalikan. Kakak ipar sangat mencintaimu. Kalau kamu meninggalkan dia, dia pasti akan sangat sakit hati. Ujar Jenny dengan sangat sedih. Meskipun dia sedang mengatakan Valentino, tapi terdengar seperti mengatakan tentang dirinya sendiri. Aku paham, maka itu aku tidak akan meninggalkannya. Ujar Angel sambil menganggukkan kepala. Jenny melebarkan mulutnya, tapi dia tidak tahu harus mengatakan apa. Dia juga tidak jelas perasaannya terhadap Valentino. Untung saja ada keberadaan Tino yang mengalihkan pikiran Jenny dan membuatnya tidak memikirkan hubungannya dengan Valentino. Bisa dikatakan, keberadaan Tino adalah pendukung Jenny untuk tetap semangat. Kak, kamu tahu tidak, belakangan ini Kak Tino menghilang lagi. Aku setiap hari melakukan siaran langsung, tapi dia tidak pernah online lagi. Belakangan ini aku dari platform mengiriminya pesan, membagikan kesenangan bertamasya, bahkan menceritakan setiap tempat yang kukunjungi, tapi dia malah tidak balas pesanku. Aku ingin menanyakannya secara langsung, kenapa dia masuk ke duniaku, lalu pergi tanpa mengatakan apapun? Aku hanya perlu bertemu dengannya dan mendengar jawabannya saja. Setelah itu, aku akan melupakannya. Jenny menceritakan semua kesedihannya dalam beberapa waktu ini kepada Angel. Angel memeluk Jenny sambil berkata, Aku tiba-tiba teringat, kemarin Valentino begitu percaya diri saat membongkar kebohongan Hans. Apakah dia kenal Tino? Jenny langsung mendongakkan kepalanya sambil menatap Angel dengan terkejut. Dia tiba-tiba teringat akan kejadian di Hotel Hilton. Saat itu, Valentino dengan percaya diri membongkar kalau Hans bukan Tino. Tidak lama kemudian, Tino langsung online, padahal dia sudah lama offline. Mungkin semua ini berkaitan. Aku harus menanyakan ke kakak ipar. Jenny langsung berdiri dan berjalan keluar kamar. Di ruang tamu, Valentino meletakkan tangannya di belakang kepala, melihat ke langit-langit sambil memikirkan rencana selanjutnya. Dikarenakan terlalu fokus, dia bahkan tidak menyadari Jenny yang berjalan keluar. Tiba-tiba, wajah yang sangat menawan muncul di depan pandangannya dan tepat menghalangi cahaya lampu. Jenny berdiri di samping Valentino, mereka berdua saling bertatapan. Valentino tertegun sesaat, dia langsung duduk tegak dan bertanya, Ada apa, Jenny? Jenny menatap Valentino dengan tatapan penuh emosional, setelah itu duduk di sampingnya dan langsung bertanya, Kakak ipar, aku ingin menanyakanmu tentang Tino. Valentino sangat terkejut, perasaannya menjadi sangat tegang, apakah Jenny menyadarinya? Melihat ekspresi Valentino, Jenny semakin curiga kalau Valentino mungkin mengenal Tino. Kamu mau tanya apa? Jawab Valentino sambil berdeham. Apa kamu kenal Tino? Kamu pasti mengenalnya. Jenny bertanya dahulu, setelah itu dia mengatakannya dengan yakin. Valentino terdiam sesaat, dia menggelengkan kepala dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Kalau kamu memang kenal dengan si Tino, aku harap kamu bantu aku sampaikan kepadanya untuk membalas pesanku. Satu kata juga tidak apa-apa. Setidaknya aku tahu kalau dia baik-baik saja. Ujar Jenny. Valentino mengerutkan alis sambil berkata, Balas pesan apa? Aku harap dia membalas pesan yang kukirim dari platform. Terima kasih, kakak ipar. Jenny langsung kembali ke kamar lagi setelah berkata demikian.
Valentino mulai tersentuh saat melihat Gianni yang pergi dengan sedih. Dia mengeluarkan ponsel dan masuk ke platform, lalu dengan cepat mengubah ke mode penyamaran. Valentino tidak tahu kalau Gianni terus-menerus menatap daftar temannya setelah dia kembali dari ruang tamu. Saat melihat akun Tino aktif, Gianni langsung menjadi sangat tegang hingga mengepalkan kedua tangannya. Ternyata Valentino benar-benar mengenal Tino. Meskipun akun Tino langsung offline lagi, tapi Gianni tahu kalau Valentino menyalakan mode penyamaran. Hanya saja, dia tidak tahu alasan Tino menghindarinya. Apakah dia marah karena dia menganggap Hans sebagai dirinya? Gianni membuka halaman chat dengan Tino. Dia mengetik beberapa kata, tapi dihapus lagi dan menunggu dengan tenang. Perasaan Gianni sangat tegang saat menunggu balasan pesan dari Tino. Valentino yang berada di ruang tamu sedang membaca pesan dari Gianni sambil mengerutkan alisnya. Pesan terbaru dikirim saat kembali dari Hotel Hilton. Gianni menjelaskan dengan detail tentang masalah Hans. Dia sangat takut Tino salah paham padanya. Selain itu, sebelumnya Gianni setiap hari mengirimkan cerita yang sangat panjang tentang tamasya beberapa waktu lalu. Orang-orang yang tidak peka terhadap cinta, kalau membaca kata-kata Gianni yang sangat panjang juga dapat merasakan perasaan Gianni terhadap Tino. Valentino semakin bingung. Dia tidak menyangka Gianni bisa jatuh cinta begitu dalam terhadap orang di dunia maya. Ternyata pepatah perempuan yang sedang jatuh cinta, I-nya akan menjadi 0 itu benar. Ujar Valentino. Dia ingin membalas pesan Gianni, tapi dia tidak tahu bagaimana membalasnya, jadi dia masih belum membalas pesan apapun. Meskipun Gianni akan menderita, tapi waktu akan mengobati segalanya. Waktu adalah obat yang terbaik. Saat Valentino hendak mematikan ponselnya, Gianni mengiriminya pesan lagi. Kak Tino, apa kamu sedang online? Kamu pasti sedang online, kan? Saat Valentino membaca pesan dari Gianni yang sangat hati-hati, dia tidak tega untuk mematikan ponsel, jadi dia membalasnya iya. Bab 455 pergantian. Kali ini, Gianni terdiam selama 2 menit penuh sebelum akhirnya mengirim pesan teks lagi. Jarak rumahmu ke kota Neo jauh tidak? Alis Valentino mengernyit, tetapi dia menjawab dengan jujur. Tidak jauh, aku berada di kota Neo. Kalau begitu, aku mau menemuimu. Aku tidak mempermasalahkan penampilanmu, aku hanya ingin menemuimu. Sekali saja, aku tidak akan mengganggu kehidupan pribadimu. Aku akan senang hanya dengan menemuimu, anggap saja pertemuan ini adalah pergantian masa mudaku. Aku harap kamu setuju. Ketik Gianni lagi dengan cepat. Valentino membeku sejenak, lalu mengetik balasannya. Akhir-akhir ini aku sibuk, jadi kayaknya aku tidak ada waktu. Tidak masalah, besok aku tunggu di Cafe ST, ya? Kamu datang atau tidak itu pilihanmu, pokoknya aku akan menunggumu sampai jam 8 malam. Soalnya, besok malam aku akan naik pesawat jam 9 dan meninggalkan kota Neo. Jawab Gianni. Valentino mengernyit lagi, Gianni mau pergi. Kenapa begitu? Kamu tidak cocok tinggal di kota Neo? Tanya Valentino. Tidak, kok. Di sini ada keluargaku dan juga orang yang kusukai. Tapi menyukainya bukan berarti aku bisa memilikinya. Makanya aku tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Sudah, tidak usah bicarakan itu lagi deh. Besok aku akan menunggumu di Cafe ST sampai jam ke-8. Setelah mengirimkan pesan teks itu, avatar Gianni pun menjadi gelap, artinya dia sudah offline. Valentino juga meletakkan ponselnya dan menggaruk-garuk kepalanya dengan tak berdaya. Dia merasa sikap Gianni akhir-akhir ini tidak seperti Gianni yang biasanya, seolah-olah ada banyak hal di pikirannya. Valentino pun menimang-nimang apakah dia harus memenuhi keinginan Gianni sebelum dia meninggalkan kota Neo. Namun, kalau Gianni tahu bahwa Valentino adalah Tino, apa yang akan dia pikirkan nanti? Bagaimana jadinya hubungan mereka berdua? Atau aku cari seseorang untuk menggantikanku saja? Ide ini terlintas di benak Valentino, tapi dia langsung menguburnya dalam-dalam. Lebih baik jangan menipu Gianni seperti ini, karena Gianni berbeda dari gadis-gadis lain. Lagi pula, Gianni sudah pernah ditipu oleh Hans. Kalau kali ini dia ditipu lagi, dia pasti akan sangat sedih. Kalau Valentino mengirim orang lain untuk bertemu dengan Gianni dan ditanya pertanyaan yang tidak biasa, jawaban orang itu mungkin akan keliru. Karena alasan itu, kalau dia memang akan menemuinya, Valentino sendirilah yang harus pergi. Semakin dipikirkan, semakin pusing pula kepalanya. Tetapi bagaimanapun juga masalah ini adalah sesuatu yang harus diselesaikan. Setelah memikirkannya untuk waktu yang lama,
Valentino akhirnya membuat keputusan. Besok dia akan bertemu dengan Jenny secara langsung. Di rumah Robert Kusuma. Meskipun Kiara mengatakan bahwa hipotesisnya ini tidak boleh diceritakan ke orang lain, Robert tetap memberitahu Bobby. Bobby terdiam beberapa saat, lalu setuju dengan hipotesis Kiara. Untuk masalah ini, analisis Kiara masuk akal juga. Robert mengangguk dan menimpali. Benar. Kalau dipikir-pikir lagi, rasanya ada yang tidak benar. Tidak mungkin semuanya harus mengikuti ucapan Handrici, kan? Apalah arti miliaran uang tunai? Toh orang lain juga bisa mengeluarkan uang sebesar itu. Selain itu, tidak ada yang tahu apakah uang miliaran itu asli atau tidak. Bahkan aku saja bisa membayar beberapa orang untuk mengatakan bahwa aku adalah anggota keluarga Wijaya dari kota Kama. Bobby menjawab sambil menyeringai. Betul. Bahkan kalau uang itu nyata, mereka bisa saja mengambil semua uangnya kembali dan tidak kehilangan sepeser pun. Si Valentino itu mengira bahwa rencananya sempurna dan bisa disembunyikan dari mata semua orang. Tapi seperti kata pepatah, tidak ada rahasia yang tetap menjadi rahasia untuk selamanya. Aku akan menelpon Maple Rain Real Estate sekarang juga untuk menanyakan keberadaan sebenarnya si tuan muda Valentino itu. Tutur Bobby sambil mengeluarkan ponselnya. Robert sontak menghentikannya. Ayah, jangan! Si Hendrik itu pasti berada di pihak Angel. Hubungannya dengan Angel memang agak tidak biasa, tapi dia pasti tetap akan membantu Angel mencari alasan. Namun, Bobby hanya tersenyum main-main dan berkata, Ayah bukan menelpon Hendrik. Akhir-akhir ini, Ayah menjalin hubungan kerja sama dengan Direktur Marco dari Maple Rain Real Estate. Direktur Marco ini berbeda dari Hendrik. Statusnya juga lebih tinggi daripada Hendrik. Hendrik mungkin saja memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Angel, tapi kemungkinan Direktur Marco membantu Angel sama sekali nihil. Setelah Bobby menjelaskan dengan santai, dia pun menelpon Marco. Marco baru saja selesai melaporkan situasi hari ini kepada Yosef saat dirinya ditelepon Bobby. Marco agak mengernyit dan bertanya dengan nada santai. Pak Bobby, tumben sekali menelponku begini. Ada masalah apa? Begini, Direktur Marco, ada sesuatu yang tidak saya mengerti? Tutur Bobby dengan sopan. Oh, apa yang tidak Bapak mengerti? Katakan saja, Pak Bobby. Jawab Marco dengan santai. Anda adalah anggota keluarga Wijaya, jadi saya memberanikan diri bertanya kepada Anda. Apa saya boleh tahu siapa nama anggota keluarga Anda yang membawa mahar ke kediaman keluarga Kusuma? Tanya Bobby dengan gugup. Marco tercengang mendengar pertanyaan itu, lalu tiba-tiba mengerti, sepertinya keluarga Kusuma sudah mulai curiga. Setelah merenung selama 2 detik, Marco menjawab. Yang mengirimnya adalah tuan muda keluarga Wijaya. Namanya Tommy Wijaya. Tony Wijaya adalah nama lahir yang diberikan Tuan Besar Wijaya kepada Valentino. Namun, hanya para anggota keluarga Wijaya yang mengetahui nama ini. Jadi, bahkan jika Bobby diberitahu sekalipun, identitas asli Valentino tidak akan terungkap. Benar, kan? Bobby langsung menghela napas panjang. Meskipun Valentino juga bermarga Wijaya, dia sama sekali tidak ada hubungannya dengan Tommy ini. Kenapa Tuan Bobby tiba-tiba menanyakan pertanyaan seperti itu? Tanya Marco yang berpura-pura tidak mengerti. Hari ini, seseorang dari keluarga Wijaya mengirimkan mahar ke kediaman kami. Saya curiga ada orang yang berpura-pura menjadi anggota keluarga Wijaya. Jawab Bobby dengan suara rendah. Marco tertegun sejenak, otaknya berputar dengan cepat, kemudian dia memukul meja dan bertanya. Benarkah? Siapa yang begitu berani berpura-pura menjadi anggota keluarga kami? Keluarga Wijaya tidak mengirim mahar apapun. Direktur Marco tidak usah cemas, di keluarga kami ada seorang menantu laki-laki bernama Valentino Wijaya. Saya curiga bahwa dialah yang berpura-pura menjadi salah seorang keluarga Anda. Kilatan sinis melintas di wajah Bobby. Bagus, Pak Bobby sangat berani. Aku akan menangani masalah ini, Pak Bobby tidak perlu khawatir. Begitu berkata demikian, Marco langsung menutup telepon. Dia tidak bisa menahan tawa dan benar-benar merasa terhibur oleh kepercayaan diri Bobby. Di sisi lain, Bobby yang tidak mengetahui itu pun berpikir dia mempunyai rencana yang bagus. Semua ini benar-benar rencana Valentino. Robert, jangan berselisih dengan Valentino untuk sementara. Kalau ada masalah, keluarga Wijaya pasti akan mengurusnya. Tutur Bobby kepada Robert. Robert langsung mengangguk dengan buru-buru dan menjawab. Baik, keesokan harinya. Valentino, sudah jam berapa ini? Kenapa masih santai-santai? Cepat siapkan sarapan. Pagi-pagi sekali,
teriakan Mary sudah terdengar dari ruang tamu. Valentino memikirkan berbagai hal sampai larut malam, jadi dia bangun lebih telat daripada biasanya. Namun, faktanya, saat ini baru pukul 6 lewat beberapa menit. Iya, aku siapkan sekarang. Valentino menggelengkan kepalanya melihat sikap Mary yang berubah begitu drastis. Keluarga Wijaya yang mundur benar-benar merupakan sebuah kejutan bagi Valentino. Namun, Valentino akan mengubur masalah ini di dalam hatinya dan menyelesaikan semuanya secara bertahap. Melihat Valentino berjalan ke dapur, Mary mendengus dengan acuh dan memasang tampang jijik. Sekarang, Valentino terkesan sangat buruk di mata Mary. Kalau bukan karena Valentino si batu sandungan ini, Angel pasti sudah menikah dengan pria dari keluarga kaya dan menjadi seorang nyonya muda. Mary juga akan menjadi ibu mertua keluarga Wijaya dari kota Kamar. Kalau saja itu yang terjadi, siapa di keluarga Kusuma ini yang akan berani memandang rendah kedua ibu dan putri ini? Siapa di kota Neo yang akan berani menghina keluarga mereka? Namun, semuanya hancur gara-gara Valentino. Dari belakangnya, terdengar suara David yang berkata, "Mari, kamu benar-benar bermuka dua, bagaimana Valentino akan menganggapmu nantinya?" Bab 456 berusaha sekuat tenaga. Untuk apa aku peduli soal tanggapannya? Kalau dia pintar, dia tidak akan menunda-nunda memberikan maharnya kepada Angel. Jawab Mary dengan jengkel. Mary sama sekali tidak peduli bagaimana Valentino menanggapi sikapnya ini. Kalau dia bisa menjalin hubungan dengan keluarga Wijaya dari kota Kamar, memangnya dia masih perlu memperhatikan opini orang lain. Kita tidak berhak memutuskan hal ini. Sudahlah, lagi pula sekarang hubungan Angel dan Valentino sudah sangat baik. Jawab David diikuti hela napas. Mary mendengus dingin dan membalas. Valentino tinggal di rumah kita dan tampaknya tidak akan pernah pergi juga. Jadi, aku akan menyiksanya sekejam-kejamnya sampai dia tak tahan dan keluar dari rumah kita dengan sendirinya. Valentino, kamu di mana? Cepat berangkat ke kantor bersamaku. Hari ini ada negosiasi dengan klien baru. Angel bergegas keluar dari kamar. Sambil berjalan, dia memperbaiki riasan di wajahnya. Berhenti! Mary langsung menggertakkan giginya saat melihat Angel. Ada apa, Bu? Angel selesai memperbaiki riasannya dan memasukkan cermin rias lipatnya ke dalam tas kecilnya. Coba katakan, kamu ini bodoh atau apa, sih? Kalau kamu menerima lamaran keluarga Wijaya, kamu pikir kamu masih akan bekerja sampai lelah begini? Bahkan kalau kamu tidur sampai siang, akan tetap ada uang yang tidak habis untuk dibelanjakan. Mencuci, memasak, menyajikan teh dan lain-lain, semua ini akan dilakukan oleh para pelayan. Kamu bisa membuat perusahaan keluarga kita melambung hanya dengan satu kata. Kamu ini mengerti tidak, sih? Sentak Mary sambil memandang putrinya dengan kebencian yang membara. Bu, itu bukan kehidupan yang aku inginkan. Aku senang dengan kehidupanku yang begini. Jawab Angel dengan belak-belakan, kemudian dia kembali berseru lagi. Valentino, cepatlah. Perusahaan kita baru saja kehilangan 12 perusahaan mitra. Kita harus cepat-cepat menarik perusahaan lain untuk bekerja sama dengan kita. Dia tidak kuizinkan pergi. Mary berkata lagi dengan dingin. Mulai hari ini sampai seterusnya, dia bertugas mencuci baju dan memasak di rumah. Angel tertegun sejenak dan berseru. Bu, ibu sudah kelewatan. Angel, kamu pergi saja. Kalau ada masalah yang sulit diselesaikan, kamu tinggal menelponku saja. Sahut Valentino yang menjulurkan kepalanya dari dapur sambil memasang senyum tipis, lalu berjalan menghampiri Angel untuk memberikan sarapan yang sudah dikemasnya. Angel melihat jamnya, lalu mengambil sarapan yang disiapkan Valentino dan bergegas keluar pintu sambil menghentakkan kakinya saat melewati Mary. Setelah memperhatikan Angel pergi, Valentino pun hendak kembali ke dapur. Berhenti! Mary mengerutkan kening dan berkata, berikan kunci villa padaku, aku akan pindah ke sana 2 hari lagi. Aku tidak memegang kunci villanya, aku berencana mengganti. Sudahlah, kita bicarakan kapan-kapan saja. Setelah Mary sebelum Valentino sempat menyelesaikan kalimatnya, kemudian membanting pintu dan kembali ke kamarnya. Valentino hendak memberitahu Mary bahwa dia telah mengganti rumah yang baru, tapi Mary sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Setelah sarapan selesai disiapkan, Mary langsung mengambil 2 piring dan kembali ke kamarnya sendiri. Sepertinya, bahkan duduk dan makan di meja yang sama dengan Valentino saja akan membuatnya merasa sangat jijik. Kak Ipar, kepribadian ibuku memang sudah seperti itu sejak lahir. Kakak tidak usah hiraukan dia.
ucap Jenny sambil menghela napas. Valentino mengangguk, lalu melirik wajah Jenny. Walau sudah menggunakan concealer, lingkaran hitam di bawah matanya masih tidak bisa disembunyikan. Tampaknya dia tidak bisa tidur nyenyak tadi malam. Sekarang aku mengerti, kalau kamu menyukai seseorang, kamu akan rela melakukan apapun untuknya. Tutur Jenny, lalu menggelengkan kepala sambil tersenyum pahit dan melahap sarapannya dalam diam. Valentino merenung sejenak, kemudian berkata, Jenny, tahu tidak? Sebenarnya, ada perasaan yang sudah salah sejak awal. Kalau sudah saatnya untuk melepaskan, lepaskan dan biarkan saja bagaimana adanya. Jenny tercengang saat mendengar ucapan Valentino itu. Dia tak bisa mengesampingkan perasaan bahwa Valentino seakan sedang menyeratkan sesuatu padanya. Jenny terdiam selama beberapa detik, lalu menjawab dengan ekspresi serius. Kak Ipar, bagaimanapun hasilnya, aku pasti akan merubah diriku sendiri. Setidaknya, aku akan mendapatkan pengalaman dari mengalami proses ini. Valentino mengangguk dan berkata dalam hatinya, kalau begitu, aku akan memberimu perubahan yang kamu inginkan itu. Angel melahap sarapannya dengan cepat, lalu berangkat bekerja. Sesuai dugaan, Mary memerintahkan Valentino untuk mencuci piring dan mengepel lantai tanpa membiarkannya beristirahat sedetik pun. Sesuai ucapannya tadi, dia akan menggunakan cara ini untuk membuat Valentino tersiksa dan meninggalkan keluarga Kusuma dengan sendirinya. Namun, di mata Valentino, perilakunya itu hanya terlihat sangat menyedihkan. Valentino menyelesaikan semua pekerjaan rumah yang diperintahkan Mary, kemudian melihat jam dan bersiap-siap pergi ke kafe Hesti dengan taksi. Sudah saatnya dia menyelesaikan masalahnya dengan Jenny. Terkadang, seindah apapun suatu perasaan, pada akhirnya semuanya hanya akan berakhir menjadi harapan kosong. Di Maple Rain Rental Estate. Pak Hendrik, kalau keluarga Wijaya berbuat demikian, bukankah Tuan Muda Valentino akan dibenci masyarakat? Mereka memberikan mahar kepada istri Tuan Muda Valentino atas nama pria lain di hadapan Tuan Muda Valentino. Untuk apa mereka melakukannya? Mending maharnya tidak usah dikirim saja. Setelah menyahut dengan mata yang dipenuhi kemarahan, Kasman tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan memukul meja. Hendrik hanya menyipitkan matanya sedikit dan tidak berbicara. Dia bisa mengerti apa yang sedang terjadi dan juga bisa kira-kira menebak rencana keluarga Wijaya. Keluarga Kusuma dipenuhi orang-orang bodoh. Keluarga Wijaya memberikan mahar kepada Nona Angel dan Tuan Muda Valentino juga bermarga Wijaya. Masa mereka tidak bisa menghubungkan kedua hal itu? Tanya Kasman dengan tidak percaya. Kasman, kamu sendiri yang berpikir terlalu jauh. Di mata keluarga Kusuma, Tuan Muda tidak lebih dari secuil debu yang mengganggu. Ditambah lagi kesan ini sudah tertanam di benak mereka selama 3 tahun. Mana mungkin mereka akan menghubungkan Tuan Muda keluarga Wijaya dengan Tuan Muda Valentino. Selain itu, kita juga bukan satu-satunya keluarga yang bermarga Wijaya di kota Kama. Kalau kamu berpikir demikian, artinya kamu tak udang. Jawab Hendrik dengan acuh tak acuh. Kasman agak malu sampai wajahnya memerah mendengar kata-kata Hendrik itu. Tapi dia juga tahu kalau apa yang dikatakan Hendrik benar adanya. Meskipun begitu, masa kita biarkan mereka berbuat begitu? Masa kita biarkan Tuan Muda Valentino memikul beban sendiri dan diejek keluarga Kusuma? Tanya Kasman sambil menggertakkan giginya. Hendrik menggeleng-gelengkan kepalanya, kemudian berdiri dan berjalan ke jendela yang tingginya selantai. Bersabar untuk saat ini adalah solusi terbaik demi masa depan. Kenyataan hidup itu tidak seperti dongeng. Siapapun pasti akan menderita 1-2 kali dalam kehidupannya. Kalau ada kemauan, pasti ada jalan, seperti Bandung Bondowoso yang bisa membangun 1000 candi hanya dalam 1 malam. Kalau kamu bertekad dan berusaha sekuat tenaga, apapun bisa kamu gapai. Tuan Muda Valentino sedang berusaha sebaik mungkin. Beliau menahan ejekan semua orang dan mengumpulkan kekuatannya dalam diam. Lebih baik kita mendukungnya daripada menghancurkan seluruh rencananya karena tidak berpikir panjang. Mata Kasman seketika melebar setelah mendengar kata-kata itu. Setelah merenung selama hampir 2 menit, barulah dia mengerti arti dari kata-kata Hendrik yang dalam itu. Dia pun mengangguk-angguk penuh semangat. Pukul 7:30 malam di Cafe Esti. Jenny sedang duduk di sebuah meja dekat jendela sambil memegang secangkir kopi. Hatinya sangat tidak tenang. Kopi di tangannya itu sudah dingin dari tadi. Pelayan pun sudah beberapa kali mengganti kopinya dengan yang hangat. Tapi orang yang ditunggunya tak kunjung datang juga. Jenny sudah duduk selama beberapa jam dari siang. Jenny hanya memperhatikan orang-orang yang berlalu lalang di jalan. Matahari tenggelam dan langit pun perlahan mulai gelap. Sama seperti hatinya yang perlahan tenggelam.
Pada akhirnya, Tino tetap tidak datang. Tino bahkan enggan datang untuk menemuinya, walau untuk terakhir kalinya sebelum Jenny meninggalkan kota ini. Hah? Jenny menggelengkan kepalanya dan terkekeh, tapi di bibirnya terukir kepahitan yang tak bisa digambarkan dengan kata-kata. Jenny pun meletakkan cangkir kopinya dan mengambil tas dan tiket pesawatnya dengan perlahan. Jenny berdiri dan berjalan menuju pintu keluar kafe. Di benaknya tiba-tiba muncul ucapan yang disampaikan Valentino padanya. Ada perasaan yang sudah salah sejak awal. Kalau sudah saatnya untuk melepaskan, lepaskan dan biarkan saja bagaimana adanya. Mungkin sudah saatnya bagiku untuk melepasnya. Jenny mengusap-usap hidungnya, lalu menghela napas panjang dan berjalan maju. Namun, di matanya terlihat secercah kehangatan. Jenny buru-buru menundukkan kepalanya agar tidak dikenal orang, lalu bergegas ke pintu keluar. Brooke, Jenny yang sedang berjalan cepat sambil menundukkan kepala tiba-tiba menabrak sesuatu yang keras. Maaf, saya tidak sengaja. Jenny secara spontan meminta maaf dan hendak berjalan melewatinya. Kamu mau pergi begitu saja karena orang yang kamu tunggu tidak datang? Terdengar suara yang samar-samar. Mendengar suara yang familiar ini, mata Jenny langsung melebar. Dia pun perlahan menengadahkan kepalanya untuk melihat pemilik suara itu.